Lagi. Shalom. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mongol Stres. Nama benernya Roni Immanuel. Roni artinya keras kepala, Immanuel artinya Tuhan bersertaku. Berarti nama saya artinya adalah seseorang yang keras kepala tetapi disertai Tuhan. Amin. Saya kalau hadir di acara GPDI suka kayak kangen-kangen acara di Beston. Jam 4 pagi masih ngorok dibangunin doa subuh. Enggak doa subuh suruh cuci kamar mandi. Giliran doa makan suka dapatnya ekor, bas amin, hilang ikannya. Saya kebetulan anak didik dari GPDI di Manado. Saya asli orang Manado. Nama Roni Immanuel nama yang sangat keren, tidak cocok dengan muka. Saya ganti nama jadi Mongol Stres. Kenapa Mongol Stres? Karena saya mukanya mirip orang Mongolian. Kenapa saya pakai kata stres? Karena selama saya jadi stand up comedy Indonesia dari 2011 angkatan pertama Metro TV sampai hari ini saya selalu pakai kacamata di mata. Karena mata saya nggak minus, ya minus otak saya. Itulah alasannya. Saya adalah seorang stand up komedian, di satu sisi saya juga seorang evangelis. Jadi di mana-mana pelayanan, di mana-mana nyari duit lewat dunia keartisan. Karena kalau cari duit di gereja Tuhan marah. Ya toh? Ya toh? Betul toh? Karena kalau kita di gereja hamba Tuhan kegemukan, jemaat di belakang berisik. Duit perpuluhan dipakai ibu gembala. Ibu gembala, pendeta kurus, kurang doa. Jadi dilema coy. Saya juga begitu. Saya main film Komik 8, saya adalah orang Sulawesi Utara pertama. Udah main film 37 film. Tapi sangat sayang dari 37 film tersebut 2 saya jadi cowok normal, 35-nya jadi bencong. Saya yang paling parah Komik 8 pakai baju Sailor Moon, Black Widow, Wonder Woman, besok Catwoman. Saya main film cuma 2 minggu, film saya tembus 1,7 juta penonton. Tapi selama 2 minggu tersebut saya ditelepon semua pendeta se-Indonesia. Mongol, kamu anak Tuhan, kamu hamba Tuhan, kenapa main film bikin kamu jadi batu sandungan? Pilih dong film yang berkualitas, yang tidak jadi batu sandungan. Pak, muka saya cocoknya jadi apa? Muka saya kalau main film ya paling yang jatuh dari pohon, ditabrak mobil, didorong ke got, begitu. Susah, saya pernah main sinetron ganteng-ganteng serigala. Bareng Aliando bro. Kurang ganteng apa? Ternyata saya cuma muat manggil bro ditabrak mobil meninggal pulang. Itu doang. Saya main sinetron paling lama. Judulnya Maija pengen ke Mekah. 75 episode. Pas episode judulnya babi ngepet. Nyak stres ngana. Mongol di syuting film cuman megang babi. Terus ngejar-ngejar orang deng babi coy. Mau marah berdosa. Nyak mau marah sakit hati. Anda tahu orang Manado pemulu toh? Hei Tuhan nih. Kenapa cuma jadi begitu? Bingung coy. Orang nanya kenapa lu ambil ngol? Bayaran hariannya 11 juta. Doi sayang. Karena ukuran muka saya di Jakarta kalau hari Minggu sore saya jemaat dari Pak Gilbert. Rumah saya di Glow. Kadang kalau nggak ada kegiatan saya ke gereja suka ke GBI Senayan City. Lagi ibadah enak-enak, lagi nyembah Tuhan enak-enak, tahu-tahu ada yang hilang HP. Segereja liatnya ke gue. Tuhan, kenapa kita lagi? Karena muka mendukung, iya dong. Muka mendukung, dari situ saya belajar banyak di GPDI. Saya bisa tahu Tuhan gak pernah suruh doa tutup mata waktu saya di GPDI. Saya udah baca Alkitabnya, ada perintah tutuplah matamu. Perintahnya tutuplah pintu dan jendela. Siapa yang suruh doa tutup mata? Orang Beston, wih dapat ekor ikan. Oh haleluya daging saya. Kage babunyi, mari kita berdoa.
Amin, darah Yesus. Tadi ekor tak tukar kepala. Siapa yang ambil? Mongol marah-marah, apa ketukar? Sebelah bunyi, ingat Mongol menuduh itu dosa. Oh Tuhan. Dari situ Mongol baru tahu doa yang benar ternyata tutup mata satu, buka satu. Karena Alkitab yang suruh berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu jaga, satu berdoa. Saya adalah stand up komedi Indonesia satu-satunya yang selalu materi agama tidak pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Karena saya selalu bawa materi tentang agamaku. Saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Siapa mau marah? Situ mau marah, nganape urusan. Yang penting kita pe iman, kita suka kasih tahu. Orang nanya, apa sih Mongol hebatnya orang Kristen? Coy, kekristenan hebat karena kita punya dua hal. Pertama, karena kita punya juru selamat sejati namanya Yesus Kristus. Amin. Kedua, karena kita makan babi. Orang nanya ke Mongol, Mongol kenapa makan babi hebat? Coy, Anda tidak belajar Alkitab. Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Masuk ke mana tuh babi? Masuk ke mana itu setan? Ke babi. Berarti babi ada apa? No ngana makan babi, ngana makan apa? Selesai. Iya dong. Jadi di mana kota yang makan babinya tidak pernah ada pemunculan setan. Di Manado belum pernah ada suster ngesot, wewe gombel, nah ada. Di Medan juga begitu, di Tarutung dan Adong yang namanya bolis muncul. Selama adong babi aman terkendali. Saya stand up komedian pernah ditegur oleh Dewan Gereja Indonesia. Gara-gara saya pernah ngomong di TV, sekarang Indonesia banyak pendeta kalau berdoa tidak pernah baca Alkitab yang benar. Anda tahu doanya apa? Minta Tuhan suruh datang. Tuhan hadirlah di tempat ini. Dia nggak pernah baca kalau Tuhan datang kiamat. Jangan dipanggil bos. Tuhan naik ke surga, dia bilang aku akan memberi kalian penolong namanya Roh Kudus. Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lu suruh turun. Anda pikir Tuhan kita kayak celup naik turun. Jangan. Yang kita panggil itu Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Kalau ngana panggil Tuhan hadirlah di tempat ini, terjadi lagu GPDI bersama malaikat di surga. Apalagi doa yang suka di sini ada beston toh, ada doa pagi toh. Dulu tahun angkatan saya doa pagi selalu ada satu lagu favorit orang GPDI. Ada pertemuan di udara. Aduh, pokoknya kalau saya dengar lagu itu ada dari duduk coy langsung ke bawah udara. Bertemu tak tidur. Saya bukan siapa-siapa, saya dari Manado ke Jakarta mau sekolah pendeta. Saksi hidupnya banyak di Manado, boleh tanya. Sampai Jakarta sponsor lari. Dan saya harus jualan koran di Tugu Tani untuk bertahan hidup. Saya malu pulang Manado karena banyak pendeta di Manado doakan jadi pendeta. Konya jadi pendeta mau taruh di mana ini muka. So tahu tuh orang Manado kalau bahasa Manado pambaso sere. Doyan banget nyanyiin orang. Shalom, so gembala sidang di mana? Nyak jadi malu. Terpaksa Mongol bertahan di Jakarta dengan jualan koran. Setiap hari kalimat saya tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan kemana ngana bawa kita ikut. Artinya Tuhan kemana engkau bawa aku akan tetap ikut. 2011 Mongol jadi artis. Tidak ada satu manusia yang bisa membantah. Jadi artis lewat dunia stand up, main film, main sinetron. Sampai hari ini saya adalah stand up komedi terlaris, termahal di Indonesia. Natal momen stand up laris manis.
Hari ini saya di sini, besok jam 11 saya ke Jakarta, jam 7 malam ada lagi di Palembang. Pulang Jakarta langsung ke Surabaya, jam 7 malam berangkat ke Balikpapan. Balikpapan pagi-pagi ke Manado, Manado balik Jakarta, DP besok meninggal. Nggak bercanda. Ya toh, nggak maksudnya karena capek toh, terbang kiri, terbang sana, otomatis. Tapi satu hal yang pasti adalah saya sampai hari ini tetap melayani Tuhan. Stand up itu enak saudara, 15 menit pulang. Bam nyanyi 5 lagu kurang lebih 30. DP bayaran sama dengan kita bayaran. Gereja kalau undang Mongol jatengking. Mongol berapa harga kalau ke luar kota? 55 juta. Darah Yesus berkuasa. Just stress. Sebenarnya untuk Desember saya tidak memegang kendali. Desember diambil alih oleh manajemen. Saya manajemen TV. Tetapi di luar Desember dari Januari sampai November saya diundang ke acara gereja. Sifatnya persembahan kasih, tidak rating. Nyandak pakai bayar. Markonya bayar so keterlaluan. Ya toh. Opa masih sehat usia 70 lebih. Ibu gembala, oma masih sehat. Anda tahu oma bisa cantik begini gara-gara apa? Zaman dulu bedak cuma 3. Fambo Kaleng, Marx, dan bedak FIFA. Ibu-ibu paling suka bedak FIFA karena bedak FIFA pakai nomor 1 sampai 5. Yang paling laris nomor 4 dan 5. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol, merah sekali. Saya mama sekarang umur 75 tahun, orang Manado asli dari suku Sanger. Mama saya waktu muda gandrung dengan Teresa Teng. Mama ketemu papa Cina, lahir mama pergi ke Beijing tato alis. Gagah sekali waktu muda. Pas tua ternyata Mongol baru tahu makin tua kulit makin menciut. Tadinya alis di atas sekarang so di bawah. Mama pe alis rontok. Jadi kalau ke gereja 4 jam kompres batu es. Oh Tuhan. Saya baru tahu tato alis nggak bagus. Jadi buat cewek-cewek cantik jangan pernah tato alis. Sulam boleh. Sulam cuma setahun toh. Balik lagi normal. Kalau mungkin sulam kemahalan, sekarang ada obras alis, hitungnya meteran. Buat yang badan gemuk, ini banyak hamba-hamba Tuhan di GPDI Sogode. Tolong cepat berusaha untuk kurus. Bakurus orang Manado bilang. Kenapa? Para hamba-hamba Tuhan jangan lupa Alkitab berkata pintu sorga itu sempit. Jangan kaget di muka pintu surga, oh Tuhan nyata lewat. Mongol ngomong pintu sorga sempit, orang gembung nyak masuk sorga. Mongol lupa, Mongol pe papi le gode. Papi Gilbert gode kasihan. Kondepe minggu depan dia khotbah, ada anak kita kurang ajar. Dia bilang-bilang orang godeknya masuk sorga. Buat kamu hamba Tuhan, buat kami para hamba Tuhan yang gemuk, tenang. Kita pasti masuk karena kita punya pintu khusus. Ternyata pendeta gode ada pintu khusus. Kompa Pigil berbagi, Mongol salah satu yang gak masuk surga karena dia juga gemuk. Mongol langsung bilang, santai coy. Mongol sebelah Cina pasti ada orang dalam. So di dalam. Saya stand up sampai hari ini udah manggung di ratusan kota di Indonesia. Udah puluhan negara saya udah pernah manggung. Satu hal yang pasti adalah saya gak pernah berpikir saya bisa jadi seperti sekarang. Tapi satu hal yang pasti semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi buat adik-adik, mau cewek, mau cowok, mau jadi artis. Sejujurnya simple. Ikojo Tuhan pe jalan. Tepat pada waktunya Tuhan akan promosikan hidup kita. Jangan bapaksa. Kalau memang so Tuhan atur itu pasti akan terjadi. Amin.
Coba cowok-cowok yang di GPDI Palembang yang masih bujangan angkat tangan. Khusus cowok. Yang cowok masih bujangan angkat tangan. Anda pingin punya pasangan hidup? Gampang. Tidurlah Anda. Solusi untuk cari pasangan hidup cuman tidur. Kenapa tidur? Jangan lupa kejadian. Adam dibuat Tuhan tidur untuk dibuat seorang Hawa. Hawa dibuat Tuhan, Adam lagi apa? Tidur. No tidur Jo. Karena di saat Anda tidur Tuhan sedang membuat Hawa buat Anda. Cuman ingat. Kalau Anda gantengnya seperti Adam baru tidur. No kalau kurang cari sayang. Jangan tidur. Saya Duda. Saya kakak rohani saya Kak Miracle Awui. Sampai hari ini saya kemarin perkemahan pemuda remaja GPDI Sulawesi Utara. Saya juga salah satu pembicara. Waktu opa-opa gembala sidang di Bali saya juga hadir. Jadi saya pingin orang anak-anak Tuhan tuh jadi anak-anak yang cemerlang. Amin. Jangan lihat dunia saya. Sekarang kita pasti akan kacau balau. Tapi lihat Tuhan Yesus. Betul? 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 Saya lihat tadi ada anak-anak sekolah Alkitab. Hebat luar biasa. Ganteng-ganteng memilih jadi pendeta. Emang cocok. Kalau saya jadi pendeta susah. Muka saya nggak cocok jadi gembala sidang. Kalau saya jadi pendeta punya gereja, jadi namanya nanti gereja copet di Indonesia. Susah. Saya diakui dunia sebagai stand up komedi terhebat. Karena di Asia cuman satu-satunya stand up komedi yang pernah stand up di acara orang meninggal. Ini ada videonya di rumah duka Gatot Subroto. Kita niatnya melayat orang meninggal. Orang Nado anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI. Mantan ketua salah satu komisi. Meninggal coy. Kita datang menghibur DP istri, Oma yang sabar nih. Tetap percaya Tuhan itu baik. Tahu-tahu ada MC kabur dari belakang. Sih kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Pucat Mongol. Oh Tuhan peti mati di mukai. Disuruh stand up di acara orang meninggal. Sebelah Mongol ada Ibu Maya Rumantir. Mongol tanya, Bunda gimana? Adik nggak tahu Ngol. Oh Tuhan ini bagaimana? Ini orang mati suruh tertawa. Stres Mongol. Oh Tuhan. Kaget istrinya bilang begini, tolong hibur ya Mongol. Oma sedih 2 hari jadi tolong hibur. Nanti Oma transfer. Mongol langsung di muka. Babunyi doi kita pasti jadi. Bener Mongol stand up semua tertawa. Selesai terima kasih saya Mongol saya turun. Saya nyamperin istrinya si Oma. Oma maaf ya tadi kalau mungkin kurang ger soalnya nggak enak tuh. Oh makasih Mongol. Sumpah Oma udah seneng banget. Oma terhibur. Tahu-tahu anaknya ngomong iya Kak Mongol makasih. Kita semua ketawa bahkan papa pun tertawa. Mongol mau pingsan saya. Oh tuh hai DP papa yang mati apa DP papa tertawa. Mongol tanya gimana mungkin bapak lu ketawa. Kamu Mongol coba lihat DP tangan. Waktu kita pergi lihat ke peti mati menghibur istrinya. Oma ini opa tangan di dada. Kristen toh ada bunga. Selesai Mongol stand up DP tangan so dipuru. Ternyata turun dari dada ke perut. Kita tanya kenapa begitu? Anaknya ngomong begini, sebenarnya tadi papa mau ketawa cuman gak enak Kak. Pucat Mongol. Tahu istrinya ngomong begini, makasih ya Mongol. Tadi Oma so transfer lewat mobile banking, mudah-mudahan 40 juta cukup. Bodoh. Mongol langsung bilang Oma jangankan di sini, dikubur lagi kita iko. So 40 juta. Tapi saya boleh jujur saya diperhadapkan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan.
Kami di dunia artis, khususnya saya, stres kalau udah mulai bicara soal duit. Itu ialah yang namanya perpuluhan Bapak Ibu. Oh Tuhan, bebasar dok gereja minta. Gereja minta 10%. Agama Sablado cuma 2,5%. Setengah Cina langsung berpikir, aduh murah Sabla, pindah jo dulu nanti balik ulang. Tidak saudara, saya dulu jujur. Waktu saya jualan koran di pinggir jalan, saya udah jemaat GBI di Jakarta. Saya tidak pernah lupa dengan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena dulu penghasilan 2 juta berarti perpuluhan cuma 200.000. Tapi di saat diperhadapkan saya jadi seorang stand up komedian, berubah jumlah perpuluhan. Coba bunyi 20 juta lebih. 200 masih berani kasih, 20 belum tentu. Dan itu Mongol jujur buat semua yang hadir hari ini, saya dilematis ngasih perpuluhan buat Tuhan. Teman bilang kasih Mongol, itu Tuhan punya. Ya sudahlah, dengan berat hati Mongol bawa ke gereja perpuluhannya. 2 minggu saya nggak ke gereja, minggu ketiga saya ke gereja, ibu gembala cincinnya baru. Stres Mongol. Oh Tuhan, kita pedoi dia so beli cincin. Aduh. Saya boleh jujur 4 bulan opa saya tidak ke gereja. Karena ternyata Alkitab berkata di mana duitmu di situ hatimu. 4 bulan benar-benar saya nggak ke gereja. Tapi karena saya didikan GPDI, setiap hari secapek apapun saya selalu doa pagi. Di doa pagi itulah Tuhan ajarkan Mongol tentang perpuluhan. Karena Tuhan ajarin Mongol bukan tentang jumlah uangmu yang membuat engkau kuberkati, tetapi ketaatanmu itulah yang membuat engkau kuberkati. Terus Mongol tanya, Tuhan kan berat kalau mau kasih semua. Tuhan langsung suruh Mongol belajar dari kitab Esther. Esther adalah seorang ratu yang kaya raya. Di saat dia mendapatkan harta dari Ahasyaweros, malam itu juga langsung dia titipkan 10% ke Mordekai untuk bawa ke rumah Tuhan. Dan itu Mongol lakukan sampai hari ini. Hari ini pembayaran termin terakhir pelayanan Mongol. Malam ini juga perpuluhannya saya kirim. Kenapa saudara? Karena kalau setiap kali Anda dapat Anda kasih, nyandak sakit hati bakase. Mar kalau ngana kumpul langsung pindah gereja ngoni. Jadi biarnya sakit hati langsung kasih. Di sini ada berapa banyak orang Manado opa? Banyak. Nggak pulang Natal Manado. Anda nggak pernah memperhatikan babi di Manado stres? Di Manado kalau tanggal 1 Desember babi so stres. Mendekati tanggal 10 babi semulai dengar lagu Jauh di Dusun yang Kecil. Di situ rumahku. Babi langsung manjut terang doa. Oleh sebab itu kalau Anda orang Manado suka pelihara babi, ingat tanggal 1 Desember babi malas makan. Semua numpuk di pojok. Apa dorang doa puasa. Jadi dorang pun babi pun doa puasa. Tanggal 20 dengar lagu Mariah Carey. Oh holy night. Babi langsung bilang, oh Tuhan tinggal 2 hari. Babi makin malas makan. Kenapa dengan babi malas makan? Karena kalau dia malas makan otomatis kurus. Babi yang kurusnya mungkin dipotong. Selalu nyari yang gemuk. Jadi Anda yang ingin kurus jangan makan. Puasa jo. Jadi sampai hari ini saya minta gereja juga ikut membantu anak-anak sekolah minggu. Tadi luar biasa enak. Terus ada adik yang nyanyi kayak akapela tadi berlima, berenam berapa itu? 6. Suaranya cakep. Tapi sungguh sayang anak-anak kecil Indonesia sekarang memasuki milenial momen kids zaman now. Tuhai, ada anak umur 11 tahun nembak ceweknya ngirim jam tangan. Tuhai sama Mongol dulu kasih yang cuma deng kertas. Setengah tetes minyak wangi. . Kasihan. Terus orang nanya sama Mongol, kenapa begitu?
Salah satunya adalah karena film. Anak Indonesia sekarang dibombardir dengan film yang tidak mendidik. Zaman Mongol dulu ada film Si Unyil. Di saat Pak Oga nodong ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak Indonesia disuruh nonton Marsha and the Bear. Oh Tuhan, tuh anak penakal Coy, Anda kalau nonton Marsha itu anak baru umur 4 tahun. Anak 4 tahun bikin serigala yang beruang kabur, berarti nakal tuh anak. Itu Marsha, belum Shinchan. Oh Tuhan, Shinchan dan Marsha nikah di Palembang, Mongol pulang. Dua-duanya nakal. Belum lagi film Dora. Dora umur 8 tahun, selama dia tayang di TV belum pernah kelihatan tidur siang. Anak umur 8 tahun kerjaannya jalan-jalan. Siapa pe anak ini? Suka sakit hati lo nonton Dora. Mau kemanakah kita hari ini? Tuhan, ini anak ngapa-ngapain nanya melulu, di manakah rumah oma? Mau marah berdosa. Gak dijawab juga ngeselin. Suka nanya, mau kemanakah kita hari ini? Dia ngasih clue ke hutan, ke danau, ke pantai. Terus disuruh kita yang nonton yang jawab. Kita jawab ke pantai, dia teriak tidak, kita ke hutan. Oh Tuhan. Kenapa nanya dan kalau so tahu mau kasih itu. Dora jalan di tengah hutan toh. Ada serigala. Dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Lari, serigala itu bukan bebek. Tuhan. Belum lagi ngeselin film SpongeBob. SpongeBob adik-adik tinggal di mana? Bikini Bottom. Bikini Bottom di mana? Di dalam laut 100 meter kedalaman laut. Patrick sama SpongeBob dimarahin sama Tuan Krabs, tahu-tahu masak air. Kompor dari mana di dalam air menyala. Terus karakternya juga begitu. Omongol mau nanya buat adik-adik, SpongeBob terbuat dari spons. Patrick terbuat binatang apa? Bintang laut. Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krabs binatang apa? Paus. DP papa kepiting, siapa DP anak paus? Siapa DP mama nih anak? Tuhan. Kemarin siang Mongol stand up di acara TNI. Ditanya orang, Mongol rahasia umur panjang apa? Santai coy. Budek. Orang Manado bilang pongo. Kenapa begitu? Biar Tuhan panggilnya dengar. Ya toh? Kan kalau iklan telah dipanggil Tuhan, ya berarti otomatis Tuhan kalau meninggal kita dipanggil toh. Nah kalau kita budak, ya umur panjang. Mongol. Mongol, malaikat bilang bos budak, ya umur panjang di. Tuhan berdosa Kang. Tapi nah apa-apa. Stand up sampai hari ini masih tetap muncul di televisi. Orang nanya kenapa nggak nanya muncul di TV Mongol? Bayarannya kecil. Tanya Jopa Bams. Lebih besar di luar daripada di dalam TV. Gitu. Di TV 14 hari transfer baru masuk 6 bulan. Aduh, sudah Pak usir dari kos baru datang. Saya boleh jujur kadang-kadang hidup yang benar tuh saya belajar dari Kak Miracle, Kak Awui, Kak Ekel. Dia bilang, Dek ingai sampai di Jakarta pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bukan siapa-siapa, jadi artis, tahu-tahu bergaul dengan teman-teman artis.
Saya baru tahu kalau ternyata teman-teman artis kalau udah nongkrong yang dipamer apa yang dibawa. Tapi tidak semua, tapi ada. Kita nongkrong di Citos, Mongol datang kasih yang cuma deng Innova. Tamang satu bilang, oh gila lu, masa stand up komedi terkaya, termahal gak punya mobil sport. Dia lupa kita orang Manado. Jangan pancing patorang. Manado itu punya tagline khusus, lebih baik kita kalah nasi daripada kita kalah aksi. Manado Desember semua renovasi rumah, nanti urusan bayar utang Januari. Dipancing Mongol soal mobil sport. Gua langsung tanya sama teman, di mana jual mobil sport? Sini kita beli. Mongol beli Ferrari warna kuning. Cashnya ndak utang. Pihak banknya bilang, bang itu kredit aja setahun atau 3 tahun. Jangan. Kenapa nggak boleh? Tuhan marah. Alkitab melarang kita berhutang. Serius bang? Iya boleh minjem. Orang nanya kenapa begitu? Roma 13 melarang kita berhutang. Tetapi Ulangan 28 engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjam. Boleh bah pinjam, boleh bah utang. Mobil dateng coy, sing. Mongol pingsan. Tanya pak maminya Mongol rubuh di rumah. Kenapa rubuh? Mongol baru inget gua gak tahu bawa mobil. Ini mobil Ferrari siapa mau bawa? Lagian kalaupun saya punya Ferrari emang muka cocok. Pasti orang mikir oh orang bengkel. Susah. Saya dulu ulang tahun Opa Benita Timu. Beliau kan juga hamba Tuhan senior, so umur 70 lebele sekarang Opa. Ulang tahun ke-70 Mongol ke Grand Hyatt. Karena dibikin di Grand Hyatt. Mongol datang deng itu, deng Alphard. Nyampe di Grand Hyatt dibukain pintu. Yang buka pintu ngomong begini, oh mau gantian sopir ya. Oh Tuhan dia kira kita itu sopir. Susah. Mobil Mongol sport ya Agia, Ayla, begitu dan mobil dijual Mongol rental mobil di Manado. Mongol P-Auto di Manado 37 biji. Habis sekarang fall Desember seorang sewa semua. Kenapa? Karena orang Manado kalau ke gereja harus sewa auto. Kenapa harus sewa auto? Aduh Mongol oma soba Holven do. Mau taruh di mana tuh helm? Sewa auto, laris. Jadi sampai hari ini puji Tuhan anak saya udah 10 tahun. Saya seorang duda opa. Ajaran torang gereja ini boleh menikah 2 kali. Kalau menikah 2 kali ada syaratnya, tunggu mantan istrimu meninggal. Tuhan terpaksa kita doa pagi, Tuhan cabut nyawanya. Ini boleh menikah 2 kali. Kalau menikah 2 kali kan syaratnya itu, tunggu mantan istrimu dipanggil Tuhan. Kalau dia budak, nya meninggal dang dia. Nya ndak kasih yang cuman bercanda, itu cuman stand up. Mongol memberkati mantan istri Mongol karena itu kebodohannya dia. Coba kalau dia nyak setinggal, kaya raya pasti itu nyonya. Sekarang anak deng Mongol. Dari situ saya baru belajar banyak. Ternyata anak perempuan dengan anak laki-laki lebih enak anak laki-laki. Anak laki-laki beli baju 3 bulan sekali, dia santai. Anak perempuan kasih yang beda. Dari situ saya baru tahu ternyata perempuan yang paling menakutkan bukan mulutnya, telunjuknya. Mongol pe anak begitu. Kita glow di Tamrin Residen, keluar ada 2 mall. Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, nya ada matahari di 2 mall ini. Tahu-tahu anak saya nunjuk, jepitan rambutnya lucu tahu. Lihat harga darah Yesus jepitan 200.000. Ngana beli di matahari dapat 1 lusin.
Nyanda mau beli, anak satu-satunya. Terpaksa ya udah Ceh ambil deh 3. Dia langsung bilang, hah 3 doang Pi? Pikir dong sebulan 30 hari. Habis 5 juta cuman for jepitan rambut. DP hari Senin dia ke sekolah sampai mau berangkat Mongol lihat jepitan rambut di bawah semua. Mongol tanya kenapa Ceh di bawah? Papi gak pernah dengerin khotbah Papi Gilbert. Papi Gilbert bilang kita harus punya kasih. Jadi ini mau dikasih. Tuhan. Mongol bilang 2 kali dengan anak kita kasih masuk panti asuhan. Iya kote, Mama Mongol 2 hari lalu baru minta berlian. Mongol manggung sama Syahrini 1 panggung. Mama orang Manado, dia lihat Syahrini pe cincin, kon dia bagi beli akang nampak mami. Pucat Mongol. Tuhai cincin berlian Syahrini pe cincin basar. Tapi Mongol baru ingat, oh iya kote Manado adalah salah satu dari 3 provinsi yang tidak bisa membedakan mana berlian mana sirkon. Yang penting mangkilat sayang. Orang Manado kalau sudah dapat cincin, aduh berlian dok saya padahal sirkon. Tahu-tahu ibadah di gereja Gemim angkat tangan. Kenapa nggak angkat tangan mesti lihat cincin dok sayangnya. Itu Manado. Anak saya juara 1 opa sampai hari ini so kelas 4. Dia minta apa Mongol beliin. Dia apa dia butuh Mongol kasih. Orang bilang Mongol memanjakan anak. Tidak Bapak Ibu. Saya tidak memanjakan anak saya, tetapi saya mempraktikkan apa firman Tuhan yang bilang. Karena di Alkitab kalau Anda rajin baca Alkitab, Tuhan pernah marah sama murid-muridnya, suruh anak kecil diam. Yo toh? Betul? Alkitab Tuhan bilang apa? Karena anak-anak inilah yang punya kunci kerajaan sorga. Jadi apa yang anak butuhkan Mongol kasih karena sambil nanya mana tuh kunci. Di anak 10 tahun dia pegang kunci sorga terus hilang. Nyaman. Mana kunci Papi Jo yang pegang. Itulah stand up sudah seboleh Jo. Seboleh Jo paling terakhir. Saya opa stand up udah di 2 presiden. Dari zaman Pak SBY sampai ke zaman Pak Jokowi. Saya pernah stand up di depan presiden China. 1 hari 10 menit dibayar 120 juta. Puji Tuhan perpuluhan jalan terus. Oleh sebab itu saya tetap diberkati. Tetap muncul di depan karena Tuhan memberkati hidup saya. Karena saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Yaitu coy. Paling terakhir. Nah soalnya Mongol ingat kan ada Bro Bams toh dia kan penyanyi. Mongol menantang buat Bro Bams. Coba bikin lagu anak kecil bro. Indonesia sekarangnya ada lagu anak kecil. Anak kecil disuruh nyanyi lagu posesif. Bila ku mati kau juga mati. Tuhan mati dia panggil. Nggak mati jangan ngajak. Jadi kalau ada orang menyanyi bila ku mati nganajo dulu. Mati ngajak. Serius. Saya boleh jujur saya bangga jadi orang Indonesia. Yang hadir hari ini bangga jadi orang Indonesia. Coy kita negara keren. Semua kita keren. Setan aja Indonesia paling keren. Karena satu-satunya setan yang sarjana dari Indonesia namanya Suster Ngesot. Negara lain belum tentu DP setan sarjana. Martorang Suster Ngesot S1. Dari semua yang keren Indonesia ada 4 hal yang gak enak dari bangsa kita. Pertama, Indonesia negara terjorok dalam hal ngupil. Orang Manado bilang ambe tai idong. Anda tahu kenapa? Coy orang luar enak ambil langsung selepet. Indonesia beda. Ambe dia gulung. Kenapa diputer? Di Manado Mongol pernah tanya, kenapa ngana gulung? Dia maunya begini, sadap Mongol kering. Ih, jorok.
Joroknya di mana Pak? Buangnya. Orang bule diselepet, Indonesia nitip, di mana dia taruh? Yang dicetak di mana? Kadang mata mampe baju dia bage. Jorok. Kedua, Indonesia dinyatakan sebagai negara teraneh dalam hal ngusir setan. Kalau dia agama Muslim dibacain ayat kursi. Kalau orang agama Kristen ditengking dalam nama Yesus, betul? Coy, usir setan yang benar. Jangan dulu dibaca, jangan dulu ditengking. Tanya dulu tuh setan agama apa. Ngana main tengking kalau dia hanya satu agamanya karena tuh ayat. Ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai negara terkepo di dunia. Terkepo-kepo itu pingin tahu banget pokoknya. Contohnya di mana? Cuman orang Indonesia yang ribet kalau ada orang buang angin. Orang Manado bilang konto. Bahasa Jakarta bilang kentut. Orang bule dia jalan kentut, ya dia kentut aja. Kita orang Indonesia, ada orang kentut pasti penasaran siapa itu. Di Senayan City, mall sekaliber itu coy, kita lagi buang air di luar. Di dalam ada orang juga buang air. Tahu-tahu di dalam bunyi put. Yang di luar langsung siapa ya? Kenapa pingin tahu? Keempat, Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Lagu pertama judulnya Burung Kutilang. Masih ingat? Di pucuk pohon cem, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama, mengangguk-angguk Mongol beli tuh burung kutilang. Kita penasaran dengan burung kutilang. 4 tahun kita peliharanya, pernah itu burung bunyi trilili. Nih burung dari mana babunyi trilili? Tuhane. Bu masa dibilang bersiul-siul sepanjang hari? Kapan menapas nih burung? Lagu kedua, menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Mongol udah pernah ke Banyu Asin. Saya udah pernah ke seluruh Indonesia. Saya selalu nanya bagaimana caranya nanam jagung. Ternyata tidak dicangkul. Cuman pakai kayu. Sek, masuk. Ini nyangkul. Nyangkulnya yang mati tuh bibit. Jadi yang benar Anda nanam jagung apa nanam jenazah? Tuhai. Pelangi berapa warnanya? Berapa? 7. Kita nyanyi pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Abis. Yang biru langit, pelangi ada berapa? Merah, hijau, berarti 3. Kiapa di luar negeri 7. Kiapa Indonesia cuma 3. Berarti yang bikin lagu salah lihat. Banyak lagu anak kecil Indonesia nggak jelas. Bintang kecil di langit yang habis gereja di luar lapangan. Lihat ke atas. Malam langit warnanya hitam. Bukan biru. Kalau biru besok pergi dokter mata. Periksa tuh mata ada yang salah. Aduh sudah Jo. Makin stres nanti mau bayar.